ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي رفع الذكر لخاتم الأنبياء، رسله رحمة للعالمين فكان أزكى الأزكياء، وامتن على أمته أن جعلهم من أهل الذكر والثناء، فأخلصوا له الركوع والسجود وهم يكثرون الدعاء، فزادهم المولى تبارك وتعالى آلاء فوق آلاء، ونجاهم بمغفرته من دار الأشقياء، وأسكنهم بفضله ورحمته فسيح دار الأتقياء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من نزه ربه عن الشرك ونفى، وهو حسبنا في كل حال وآن وكفى. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أزكى الأنام شرفا. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، أنت النبي المصطفى، وعلى آلك وأصحابك أهل الصدق والوفاء، ومن اتبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بحيث لآثاره مقتفى. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita sebagai manusia. Apakah yang dimaksud dengan manusia? Manusia diciptakan oleh Allah memiliki kedudukan yang sangat istimewa di atas sekian banyak makhluknya. Sangat penting setiap kali kita menyadari sebagai manusia untuk meningkatkan rasa syukur. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut manusia dalam Al-Quran. Ada yang menggunakan kata al-insan, ada an-nas. Ya. Ketika disebut al-insan, banyak mengandung peringatan. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Innal insana lafi khusrin. Ya, sebut insan. Wahai manusia, apa yang membuat kamu lalai sampai lupa kepada Rabb? Sungguhnya manusia tenggelam dalam kerugian. Innal insan lafi khusr. Ada lagi panggilan dari Allah, ya ayyuhan nas. Kalau an-nas mau diputi seluruh umat manusia. Kalau al-insan, panggilan jenis manusia. Ada manusia, ada jin. Wa ma khalaqtul insa wal jinna. Kemudian ya ayyuhan nas, panggilan ditujukan kepada kita secara keseluruhan, seluruh umat manusia. Dan Allah memanggil kepada kita dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau panggilan ya ayyuhalladzina amanu memanggil kepada kita, mengingatkan pentingnya kita memelihara keimanan, status manusia, sehingga panggilan tersebut memberikan harapan. Wahai orang yang meraih nikmat iman, iman inilah keistimewaan yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Ada lagi panggilan dari Allah, ya bani Adam. Wahai keturunan Adam. Ketika kita dipanggil ya ayyuhan nas, alhamdulillah kita bukan binatang. Ya bani Adam, alhamdulillah kita bukan bani iblis. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu, alhamdulillah kita bukan orang kafir, tapi orang yang bernikmat iman. Yang menentukan kita sebagai orang yang beriman Allah, bukan orang tua kita. Ada lagi panggilan ya ibadi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, sampaikan panggilanku langsung, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ketika Allah memanggil ya ibadi, ternyata mengandung peringatan yang sangat keras, tetapi diikuti dengan harapan. Ya ibadiyalladzina asrafu.
Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Berarti yang suka melampaui batas adalah hamba-hambanya ya. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, atas dasar dorongan dan tuntutan nafsu-nafsu mereka. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah engkau putus asa untuk mengharap rahmat Allah. Paling nikmat ini ayat ini ya. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Oh, melampaui batas. Ya, aku yang melampaui batas. Jangan putus asa. Subhanallah. Sekarang insya Allah kita bahas tentang ma'rifatul insan ya. Mengenal manusia ala dhai'il Quran, berlandaskan bimbingan Al-Quran. Dengan panggilan-panggilan tersebut yang tadi, berarti manusia memang terdiri dari beberapa unsur ya. Pertama, manusia memiliki unsur ruh. Kedua, jasad. Ketiga, qalbu. Keempat, akal. Kelima, nafsu. Keenam, fuad. Ini yang kita lihat, yang kita temukan dalam Al-Quran. Ketika 6 unsur tersebut memiliki integritas, ada komunikasi satu sama lain, itulah manusia yang sempurna. Bila salah satunya tidak berfungsi, maka akan terkurangi yang lainnya pun. Akan ternodai yang lainnya juga. Banyak manusia di dunia kita temukan, kita dengar sejarahnya, diberi oleh Allah kecerdasan akal. Oh, luar biasa. Dikenal dengan istilah filosof ya. Ada Plato, ada Aristoteles, ada Darwin, ada siapa lagi, Descartes, ada ya terserahlah nama-nama, gak apa juga gak dosanya. Gak apa nama-nama itu. Lupa juga gak apa-apa. Mereka sudah mengeluarkan teori-teori yang tersebar teorinya ke seluruh dunia. Tapi antara satu teori dengan teori yang lain saling membantah, saling mengalahkan. Kata teori idealisme Aristoteles atau Plato, segala sesuatu itu cuma bayangan. Dibantah oleh Darwin. Teori materialisme. Dibantah lagi oleh Descartes. Teori skeptisisme. Wah, saling membantah satu sama lain. Bagaimana Islam memandang? Islam mengingatkan kita semua hasil produk akal tidak akan punya makna kalau tidak dibimbing dengan produk iman, dengan keimanan. Makanya ada ruh, ada qalbu, ada iman, ada akal, ada nafsu, ada jasad, ada fuad. InsyaAllah kita gali satu persatu ya. Kita mulai dari mana dulu nih? Dari ruh dulu aja deh. Ruh sering dikatakan manusia meninggal. Itu ketika manusia meninggal karena ruhnya pergi, atau manusia meninggal maka ruh pergi. Ruh pergi baru meninggal, atau manusia meninggal baru ruh pergi. Mana yang lebih dulu? Manusia mati karena ruhnya pergi, atau manusia mati maka ruh pergi. Ruh pergi terus manusia mati, atau manusia mati maka ruh pergi. Mana yang benar? Bingungnya. Gak usah dipaksain. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh, jawab urusan ruh urusan Rabbku, bukan urusan kita.
Entah ruh duluan atau mati duluan, terserah aja. Tapi umumnya orang berkata, ruh pergi maka mati, kan itu ya. Itu bukan ruh, itu nafsu itu. Apa bedanya ruh dengan nafsu? Banyak orang yang bingung itu. Apa bedanya ruh dengan nafsu? Sempat ada perdebatan di rumah sakit Al-Islam. Tapi enggak debat sampai panas ya. Debat antara dokter-dokter dengan seorang mubalighah. Senior mubalighah, sudah wafat sekarang rahimahullah. Dulu kan di rumah sakit Islam suka ada pengajian khusus para dokter. Ya termasuk saya mengisi, khusus dokter yang pengajian tuh. Nah yang ngisi cuma 2 orang. Seorang ustazah yang senior tadi dengan saya. Saya bukan senior, bukan ustazah lagi. Nah ketika ustazah berkata, manusia diberi nyawa pada waktu manusia usia sekian bulan dalam kandungan. Dokter membantah. Enggak ustazah. Kalau nyawa itu sejak sperma sudah ada. Bukan sejak 4 bulan dalam kandungan. Si ustazah berkata, jangan membantah Al-Quran. Jangan membantah hadis. Bingung kan? Dokter-dokter kan hasil keilmuan mereka. Si ustazah hasil kajian juga. Ya pas giliran saya. Dokter nanya, Ustaz gimana sebenarnya? Menurut kajian keilmuan bahwa nyawa itu sudah ada sejak sperma keluar. Bahkan itu mengandung sekian banyak sel. Nah sedangkan ustazah mengatakan itu baru dimasukkan pada usia 4 bulan. Gimana? Saya bilang yang dimaksud oleh dokter adalah nafsu. Yang dimaksud oleh ustazah adalah ruh. Beda tuh ya. Makanya saya angkat nih. Ada ruh, ada jasad, ada akal, ada nafsu, ada qalbu, ada fuad. Kalau ruh jelas Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin." Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Barusan saya baca. Kemudian dalam surat At-Tahrim, "Fa nafakhna fihi min ruhina." Ditiupkan ruh dari ruh kami, kata Allah. Allah tiupkan kepada manusia dari ruhnya. Kata ruh dihubungkan kepada Allah. Semua unsur yang ada pada di manusia, ruh, jasad, akal, qalbu, nafsu, fuad, semuanya milik Allah. Tapi kenapa hanya ruh yang dihubungkan kepada Allah? Dalam bahasa nahunya diidofatkan kepada Allah. Ruhihi, ruhi, ruhina. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Thumma sawwahu wa nafakha, thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Fa nafakhna fihi min ruhina. Ruh kami, ruhnya, ruhku. Enggak ada dari qalbuku, dari jasadku, enggak ada. Hanya ruh. Berarti ruh adalah merupakan bekal yang Allah khususkan untuk manusia. Sampai di sini pun muncul pertanyaan. Kan binatang juga punya ruh, punya nafsu, bukan punya ruh. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafsu akan mengalami kematian. Tapi tidak ditemukan kullu ruhin dha'iqatul maut. Nah, dalam hal ini bagi yang sudah biasa ngiriman Fatihah kepada ruh, kan adanya ila ruhinya. Iya. Ini mungkin Kang Ridwan ini suka enggak? Atau itu Kang Kafi itu. Ila ruhi kan. Fulan Al-Fatihah kan gitu.
Kok ngirim kepada yang mati? Apa-apaan? Ruh mah nggak mati. Kata orang yang suka ngirim bacaan kepada ruh itu. Enggak mati. Itu mah bukan bahasan sekarang ya, nantilah bahasan yang lain. Sudah saya tulis itu dalam surat Yasin. Bagaimana sebetulnya ngiriman Al-Quran, ngiriman Fatihah kepada ruh, itu sudah dibahas. Silahkan baca dalam surat Yasin. Yang jelas antara ruh, jasad, qalbu, nafsu masing-masing punya fungsi, punya tugas ya, yang harus kita perhatikan. Ngantuk enggak? Nah, kalau ngantuk coba semuanya balik kanan. Belok kanan. Semuanya. Ayo, pijit-pijit. Nah, udah gitu aja. Ya. Pelan-pelan. Nah, agak keras. Pukul-pukul dikit-dikit. Ya. Sekarang balik. Ya, biar kebagian semuanya. Ya. Ya, sudah cukup, menghadap lagi ke sini. Ya. Ya. Ada 6. Apa tadi? Ruh, jasad, satu lagi. Ya. Jadi ruh, jasad, qalbu, akal, nafsu, ya fuad, ya. Ruh Allah berikan khusus untuk manusia sebagai bekal membuktikan hakikat kehidupan manusia lebih mulia di atas makhluk yang lain, termasuk di atas malaikat. Manusia di mana hidupnya? Di muka bumi. Karena di muka bumi ada manusia, makhluk yang paling mulia. Bila mereka memelihara kemuliaannya, maka Allah sebut bumi tempat manusia suka disandingkan dengan langit. Padahal Allah menciptakan langit di dalam langit. Langit itu berapanya? Gimana memetakannya? Langit susah nih. Langit itu banyak. Di sana ada bumi, ada matahari, ada bulan, ada lain sebagainya, galaksi. Yang tidak terhitung, miliaran makhluk yang lebih besar daripada bumi. Tapi kenapa kok langit disandingkan dengan bumi? Kenapa enggak dengan makhluk yang lebih besar? Ya. Khalaqas samawati wal ard. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Dan setiap kali kita temukan ayat yang berbicara tentang kekuasaan Allah yang menyebutkan langit dan bumi, langit lebih dulu disebut baru bumi. Tapi ketika mengingatkan tentang hakikat di mana kita, baru bumi lebih dulu disebut. Ya. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Tapi kalau Allah menjelaskan tentang hakikat kekuasaan, khalaqas samawati wal ard, inna fi khalqis samawati wal ard. Itu perlu ditadaburi yang begitu-gitu ya. Ada apa di balik sebutan langit lebih dulu di ayat ini, dan di ayat itu bumi lebih dulu. Itu semuanya adalah dorongan untuk tadabbur. Kembali kepada masalah manusia. Ruh Allah berikan kepada kita sebagai bekal utama. Dengan adanya kata ruh
disematkan kepada Allah. Ruhi, ruhina, ruhihi. Yang lain tidak. Berarti ruh itu suci. Ruh itu enggak pernah berdosa. Makanya nanti di akhirat yang mendapatkan pahala ibadah dan yang mendapatkan siksa karena maksiat enggak nyebut-nyebut ruh. Ya. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Julud kulit, jasad berarti. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Ketika manusia dikumpulkan, yuhsyaru, ada Allah, manusia yang memusuhi agama Allah. Syahida alaihim sam'uhum, maka bersaksilah, bersaksi sebagai penuntut. Apa yang menuntut? Pertama-tama telinga berbicara. Syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum, pandangan, wa juluduhum, dan kulit-kulit mereka. Apa yang diperlakukan manusia terhadap semua itu, mereka akan menjelaskan nanti di akhirat. Kemudian dalam surat Al-Hajj, hadzani khasmani ikhtasamu. Apa lanjutannya? Siapa yang hafal? Itu disebut jasad. Jasad, kulit. Berarti nanti yang akan mendapatkan kenikmatan di surga jasad dan nafsu, sesuai dengan tuntutan yang saat ini dikejar-kejar oleh manusia, memenuhi tuntutan nafsu dan jasad. Adapun ruh enggak. Ruh itu bekal dari Allah untuk kita. Makanya ketika orang malas, kurang semangat belajar, kurang semangat menghafal, suka dikatakan ruhiyahnya sedang hilang. Artinya tidak memfungsikan ruh. Kalau manusia senantiasa memfungsikan ruh, semangatnya meningkat terus ya. Ruh itu membuat semangat orang. Dan surat Al-Ahzab menyebut ada rih, ada ruh. Apa itu rih? Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun farsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Wahai orang yang beriman, ingat akan karunia yang Allah curahkan kepada kamu ketika kamu dikepung oleh musuh-musuh yang datang dari berbagai arah. Maka Allah kirimkan untuk melawan musuh rihan wa junudan lam tarawha. Rih, ruh, kekuatan yang tidak terlihat tetapi jelas adanya. Jadi ruh ini terkadang disebut rih, memiliki hal yang sama walaupun beda fungsinya. Kalau rih diakui semua umat manusia, terlihat bekasnya, ada pohon bergerak daunnya, apalagi karena ada angin. Bentuk angin kayak apa? Ada yang tahu? Panjang, pendek, bulat, persegi. Warna angin gimana? Gak ada yang tahu juga. Tapi yakin semuanya ada bahwa angin itu ada. Demikian pula ruh. Jangan nanya warna ruh kayak apa ya. Cuma kalau angin disebut dalam Al-Quran ada riyah, ada rih. Kalau ruh dijamakan menjadi arwah. Apa bedanya rih, ruh?
sama-sama tidak kelihatan, sama-sama diyakini adanya. Di dalam Al-Quran ketika kita menemukan rih, itu satu angin kencang. Diperlukan, kalau tanpa angin yang kuat, gak mungkin air dari laut nyampe ke Bandung. Tapi kalau angin kuat selalu, berat juga, makanya ada riyah, banyak angin. Dalam Al-Quran, wa arsalna riyaha bushra, ya. Waladzi arsala riyaha bushran. Allah yang mengirimkan ar-riyah, membawa kabar gembira. Wa tasrifir rih wa tasrifir riyah, itulah untuk memberi kenikmatan. Baik, kembali kepada ruh. Jadi ruh ini bekal dari Allah untuk umat manusia, dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan ruh itu berhubungan dengan Allah. Dan ruh juga suka digunakan untuk menyebut malaikat. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Al-Quran adalah dibawa oleh ruhul amin ala qalbik. Nah, qalbu disebut. Allah turunkan Quran dibawa oleh ruhul amin, dimasukkan ke dalam qalbu kamu. Jadi kalau tadi ada pertanyaan mana yang benar, orang mati karena ruh keluar atau orang mati maka keluarlah ruhnya. Bila muncul pertanyaan mana yang benar, ruh duluan atau mati duluan, jawab cukup. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Kau bertanya tentang ruh, urusan Allah. Siapa yang dapat menyaksikan ruh? Tapi itu kalau ada getaran di sini, yang sakaratul maut suka disaksikan kadang-kadang ada getaran. Itu yang keluar apa itu? Ruh bukan? Suka disebut ruh itu. Padahal ruh kan gak kelihatan. Itu mah nafas. Kullu nafsin dha'iqatul maut, nafs. Dan nafs itu tidak selalu disebut ruh, tapi ada Ibnu Jauzi menulis buku judulnya Ar-Ruh. Suka juga dibahas di situ, ruh bermakna nafsu. Jadi kadang-kadang satu kata diberi makna beberapa makna. Tapi intinya menurut Al-Quran, ruh beda dengan nafsu. Kalau ruh bekal khusus yang Allah berikan kepada manusia. Binatang tidak punya ruh. Yang ada adalah nafsu. Diberi nafsu. Nah, kalau urusan nafsu, binatang hebat nafsunya. Nafas ya. Ada berkaitan dengan nafas ya, nafsu ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa fi anfusikum afala tubsirun hatta yughayyiru ma bi anfusihim qu anfusakum wa ahlikum nara. Oh, banyak ayat berbicara tentang nafsu. Nah, kalau ruh berbeda. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Hijr, "Tsumma fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Apabila sudah aku berikan kepada manusia bentuk, buat kepala di mana, badan di mana, telinga di mana, sudah terbentuk, maka aku tiupkan ke dalamnya dari nafsuku. Faqa'u, maka wahai malaikat, wahai jin, hormati dia. Berarti manusia menempati posisi yang termulia di atas makhluk yang lain dengan adanya ruh. Buktinya malaikat disuruh sujud kepada Adam, setelahnya dimasukkan ke dalamnya ruh. Fa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqulu sajidin. Seorang ulama besar, Said Qutb, dalam tafsir Fidhul Quran, dia menyebutkan, aku hidup di bawah naungan Al-Quran, merasa sebagai manusia,
Ternyata manusia di atas yang lainnya bukan seperti kata orang. Aku menemukan keistimewaan manusia berada di atas makhluk-makhluk yang lain dengan adanya ruh. Walaqad karramna bani Adam wa hamalna fil barri wal bahri warzaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin man khalaqna tafdila. Jadi sebetulnya keistimewaan manusia di atas yang lain karena ada ruh itu. Nah, bagaimana supaya ruh ini berfungsi? Tadi pegangnya innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbik litakuna minal munzirin. Supaya ruh ini berfungsi, kasih konsumsi. Tanpa konsumsi tentunya tidak akan berfungsi. Jasad ada konsumsinya, qalbu ada, fuad ada, akal ada. Untuk ruh konsumsinya apa? Al-Quran. Ya. Tanpa Al-Quran, ruh tidak akan berfungsi. Makanya sebutkan nazal bihi ruhul amin ala qalbik litakuna minal munzirin. Innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin. Surat apa tuh? Ada yang ingat? Ayatnya ayat 90 ya. Iya. Jadi dengan adanya ruh maka manusia bisa mulia. Dan ketika malaikat menyaksikan ada makhluk baru, ada ruhnya, malaikat diperintah untuk tunduk, untuk hormat, malaikat enggak membantah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ayat ini sering dibahas dengan pembahasan yang perlu ditinjau kembali pembahasannya. Mungkin di antara ikhwan dan akhwat pernah mendengar bahwa ketika Allah menciptakan Adam, malaikat protes. Betul ya? Pernah dengar gitu ya? Mungkinkah malaikat protes? Kan kata surat At-Tahrim, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah maksiat, selalu taat, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Gimana bisa protes? Wa idz qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha. Itu kan protes. Pahami yang lebih pasti. Ingat, idz qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat ketika Rabb kamu berkata, aku menjadikan di muka bumi khalifah. Malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Apa itu protes? Malaikat berkata, wahai Rabb, apakah engkau menjadikan di muka bumi ini khalifah dari kelompok yang berbuat kerusakan? Kalau protes bukan apakah, tapi mengapa. Ngapain sih? Kenapa sih? Nah, itu protes namanya. Atajalu bukan mengapa, tapi apakah. Memang dulu terjemahan Al-Quran yang beredar di Indonesia, atajalu diartikan mengapa. Akibat terjemah dipahami protes dan tersebar pemikiran tentang bahwa malaikat protes. Susah itu dihapus itu kalau sudah keburu tersebar. Kalau limadza taj'alu, baru itu protes itu. Kalau ataj'alu, apakah? Apakah itu pertanyaan biasa? Kalau di satu komplek perumahan, beberapa rumah kebongkaran, kehilangan barang. Diketahui pasti di situ ada penjahatnya. Kemudian disiapkan satpam untuk mencari penjahat tersebut. Pas lewat penjahat, oh ngeri euy. Gagah begini,
Gak berani harus saya ajak teman-teman untuk menangkap penjahat. Sedang kumpul teman-teman bagaimana teknis, taktik, strategi untuk menangkap penjahat tersebut. Datang seorang akhwat dari Maqdis, sudah mengikat penjahat. Bapak-bapak, ini yang Bapak cari? Hah? Kamu wanita bisa nangkap dia? Iya, emang kenapa? Betul kamu? Pertanyaan betul kamu itu kan bukan protes kan? Gimana sih kita laki-laki yang sudah berlatih gak berani, kok tiba-tiba wanita lagi yang sudah membawanya? Kira-kira itu pertanyaan itu protes atau kagum? Ya. Kamu kan wanita kok bisa menangkap? Teka hati Nah, malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, Engkau ciptakan manusia, Engkau terangkan kepada kami manusia terdiri di beberapa unsur. Ada nafsunya. Dulu telah Kau ciptakan jin, ada nafsunya, kerjanya berantem, berperang. Kau ciptakan manusia, tapi Engkau angkat dari manusia khalifah. Subhanallah. Kan lanjutannya bagaimana? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik. Nah, ini perhatikan susunan kalimat ini. Jangan dibalik. Malaikat protes, pada malaikat berkata, ya Allah, Engkau ciptakan khalifah-khalifah dari golongan yang berbuat kerusakan. Maha suci Engkau. Wa nahnu nusabbihu bihamdik. Kami saat ini menyatakan Engkau maha suci ya Allah. Nah, kalau tadi seperti itu, sekarang kebalikannya. Ada tempat, di situ tempat tukang maksiat. Banyak di situ tempat-tempat pelayanan nafsu seksual. Tiba-tiba datang ke Maqdis seorang akhwat daftar untuk ngaji di sini. Kamu tinggal di mana? Di jalan sana. Nah, gak usah sebutkan ya. Yang jelas di Bandung ada, terkenal. Di situ adalah tempat pelayanan seksual. Tiba-tiba ada wanita daftar ke Maqdis. Dia nanya, kalau di sini apa aja yang dipelajari, sebutkan. Ya, saya mau belajar ilmu qiraat. Emang kan udah hafal Al-Quran? Alhamdulillah sudah hafal. Semuanya? Iya sudah. Kamu tinggal di sana bisa hafal Quran? Aku aja di tempat pesantren belum hafal. Kira-kira malaikat begitu tuh ya ngomongnya itu. Hah? Akan Kau ciptakan dari golongan manusia yang berbuat kerusakan menjadi khalifah. Kami yang selalu bertasbih ternyata enggak layak. Bukankah itu adalah merupakan bukti bahwa malaikat menyatakan kekaguman, tasbih kepada Allah. Nah gitu ya. Rubah pemahaman. Sebab kalau dikatakan malaikat itu protes, malaikat gak pernah maksiat. Nah disitulah ruh ditanamkan oleh Allah kepada diri manusia. Maka ketika malaikat diperintah untuk hormat kepada manusia, oh iya, kita harus hormat. Karena Allah sudah memberitahu kepada kita, ini manusia ini, Adam ini diciptakan untuk menjadi khalifah. Kita kan enggak. Apa bekal yang Allah berikan kepada Adam ini? Pertama ada ruh. Jelas ya? Jadi kita bersyukur kepada Allah ketika mendengar panggilan ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ada khalaqakum min nafsin wahidah. Alladzi khalaqakum ya ayyuhan nas u'budu rabbakum khalaqakumul ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Nanti kita bahas min nafsin wahidah apa maknanya tuh. Umumnya dan saya baca dalam tafsir-tafsir, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ini silahkan Anda berpikir ya, berpikir kritis. Enggak apa-apa dikritisi para ulama. Yang tidak boleh kita kritisi Quran dan hadis. Ulama silahkan kritisi. Kalau kita terjemahkan surat An-Nisa, wahai manusia. Manusia pertama siapa? Adam. Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari Adam. Paham enggak? Manusia pertama Adam. Wahai manusia yang dipanggil termasuk Adam ya. Bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari Adam. Ngerti enggak? Itu rata-rata tafsir begitu. Kalimat min nafsi wahidah dari Adam. Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari Adam. Saya mikir lama itu. Kenapa kok para ulama mengartikan min nafsi wahidah Adam? Saya punya pemikiran baru. Ini termasuk pembaharuannya. Saya enggak mau mengartikan min nafsi wahidah Adam, enggak. Sudah, nafsun wahidah itu bakal yang jadi manusia termasuk Adam dari nafsin wahidah. Karena sebutannya juga wahai manusia. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari nafsin wahidah. Sudah termasuk Adam dan Hawa itu min nafsin wahidah. Tapi saya menyampaikan hal ini harus hati-hati betul. Karena yang menyebutkan min nafsin wahidah itu para ulama tafsir senior. Bukan terjemah semata. Tapi saya baca tafsir berbahasa Arab, min nafsin wahidah dari Adam. Kenapa Allah menyebut min nafsin wahidah kalau memang yang dimaksud Adam? Kenapa tidak min rajulin wahid? Atau panggilannya jangan ya ayuhan nasu, tapi ya bani Adama. Ya bani Adama ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min Adam bisa. Tapi ya ayuhan nas, kemudian min nafsin wahidah tafsir Adam, saya belum bisa terima itu. Kembali kepada yang tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia terdiri dari beberapa unsur antara ruh. Ruh adalah merupakan bagian dari unsur manusia, dan malaikat setelahnya tahu Allah menciptakan manusia dengan ada unsur ruh, maka malaikat tidak merasa berkeberatan untuk hormat kepada Adam. Ketika ada perintah, ya sudah, fasajadu, maka mereka hormat kepada. Tapi kenapa sujud? Nah, di sini penting ikhwan akhwat untuk perhatian. Beberapa kelompok di Indonesia yang mengaku kelompok intelek, kelompok berpikir, mengatakan bahwa iblis tidak mau sujud kepada Adam karena dia konsisten tidak mau sujud kecuali kepada Allah. Kira-kira gimana? Dapat kita bantah? Cara membantahnya bagaimana? Harus latihan diskusi. Ini saya bahas seperti ini karena besok antum akan diskusi di sini. Besok hari Sabtu sore, Sabtu kelima, ini saya informasikan kepada ikhwan akhwat yang baru. Ketika ada Sabtu kelima, saya tidak ikut campur ya. Silahkan manfaatkan waktu untuk latihan diskusi. Ada diskusi, ada debat, ada musyawarah, ada saling menasihati. Posisikan masing-masing sesuai dengan
Ya manfaatnya apa? Kalau tawasau bil haq, sebagian mendengar, satu adalah menyampaikan nasihat, dengar saja. Itu tawasau bil haq, saling menasihati. Silakan keling saling menasihati. Biasa sekarang dengan melalui kultum pagi, itu tawasau bil haq. Ada lagi musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Ada lagi munaqasyah untuk diskusi. Sampaikan pemikiran. Silahkan bantah dengan argumentasi yang jelas. Ada lagi debat. Mujadalah namanya. Ada tawasau bil haq, ada musyawarah, ada munaqasyah, ada mujadalah. Kalau mujadalah, pertahankan. Kamu harus menang, itu jidal namanya ya. Makanya diharap jangan mau debat dengan sesama ahli sujud, ahli ruku. Debat dengan non muslim. Wajadilhum billati hiya ahsan. Itu pun kita harus menjaga etika walaupun debat. Tapi kalau diskusi munaqasyah, itu mempertahankan argumentasi. Apabila terbukti salah, syukuri. Oh, saya alhamdulillah diketahui kesalahan saya. Ini harus diperbaiki. Nikmat. Jangan sampai munaqasyah jadi debat. Capek kita. Silahkan besok sore ada munaqasyah di sini. Diskusi itu munaqasyah atau munadharah. Bahasa Arabnya munadharah, munaqasyah. Kalau debat biasa juga disebut dengan al-in'ikas ya. Itu adalah berlawanan. Saya punya guru ahli debat tapi sudah wafat sekarang setahun yang lalu. Namanya Syekh Ibrahim Al-Khuli, Dr. Ibrahim Al-Khuli, Profesor Dr. Ibrahim Al-Khuli. Beliau ahli debat, guru ilmu balaghah. Saya paling kagum kepada beliau kalau sudah ngajar. Beliau tuh kalau ngajar enggak pernah duduk begini nih, jalan terus. Ketika ada yang ngantuk langsung didekati. Dia suka langsung, ada yang ngantuk langsung disentuh. Mau tidur? Mau lanjutkan tidur? Perlu bantal? Langsung kaget kan? Enggak ya dokter. Mau terus belajar? Ya, lanjutkan. Ada lagi yang begini. Didatangi juga. Dari mana kamu barusan? Oh iya dokter, barusan sedang di terminal. Mau ke terminal lagi? Enggak. Mau ke kelas? Ya, lanjutkan. Dia enggak marah. Ada yang ngantuk, ada yang bengong, enggak pernah dimarahi. Cuma didekati gitu. Langsung dicolek lah gitu ya. Itu. Dan setelahnya beliau ngisi pengajian, ngisi kuliah, habis waktu, dia keluar menuju mobil dia, itu dibuntuti sama mahasiswa sampai mobil. Setelahnya dibuka pintu mobil oleh supirnya, masih ada pertanyaan, ya dokter, lau samat. Ya, langsung masih ngejawab pertanyaan, sudah dipegang pintu mobil, masih menjawab pertanyaan. Begitulah keikhlasan. Dia enggak marah, aing tegas di mobil ya teh enggak. Langsung masih menjawab pertanyaan. Begitulah seorang ulama besar. Saya perhatikan di Kairo, di Mesir banyak dosen-dosen seperti itu. Enggak gengsi. Ini enggak tahu waktu ini, nanya sembarangan, enggak, terus itu dijawab. Ih, luar biasa itu. Itu Dr. Ibrahim Al-Khuli namanya. Beliau debat dengan orang Yahudi, debat dengan orang komunis, debat dengan orang Kristen. Ada di YouTube itu. Pernah debat tentang masalah wanita, tentang masalah poligami, tentang masalah banyak. Dan bahasanya enak sekali bagi yang sudah ngerti. Baik. Tadi baru nyampe di mana? Nah, berarti ini adalah penting saya angkat beberapa masalah yang sudah disebarluaskan melalui tafsir, membuktikan bahwa pemikiran itu tetap saja bisa diterima, bisa ditolak. Seorang ulama yang paling senior, yaitu gurunya Imam Asy-Syafi'i,
Siapa gurunya Imam Syafi'i? Ada yang tahu? Imam Malik. Ya. Jadi Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik, Ahmad bin Hambal belajar kepada Imam Syafi'i. Ahmad bin Hambal murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murid Imam Maliki. Imam Maliki satu zaman dengan Imam Hanafi. Cuma beda tempat. Imam Maliki atau Imam Malik di Madinah, Imam Hanafi di Irak. Kalau Imam Asy-Syafi'i lahir di Gaza, usia 2 tahun dibawa ke Mekah, belajar bahasa Arab, bahasa yang bagus. Dia kan orang Arab, iya belajar bahasa Arab. Nih banyak orang Sunda, bisa bahasa Sunda, bagus. Orang Indonesia belajar bahasa Indonesia, ya, yang benar kan gitu. Sama orang Arab juga begitu. Nah Imam Asy-Syafi'i usia 8 tahun dia sudah bisa membuat syair. Dan dia bersenandung dengan syairnya. Diketahui oleh seorang ulama besar ahli fikih, ahli hukum namanya Syekh Muslim Az-Zanji. Ditanya, "Nak, kamu siapa nih? Bagus nih." Dia memperkenalkan diri sampai turunan. "Oh, kalau gitu kamu bukan orang biasa. Kapan kamu akan belajar fikih?" Mikir dia belajar fikih. Usia 8 tahun ya. Maka dia pulang ke Mekah, cari ulama, belajar fikih. Yang dia pelajari adalah kitab Muwatta Malik. Waktu itu masih hidup Imam Maliknya. Baca kitab Al-Muwatta, hadis-hadis yang disusun oleh Imam Malik. 9 hari selesai hafal. Hadis yang dikumpulkan oleh Imam Malik hafal 9 hari. Tapi enggak puas kalau belum ketemu penyusunnya karena masih hidup. Maka berangkat ke Madinah, belajar langsung ke dia. Yaitulah para ulama terdahulu. Banyak perbedaan pendapat pemikiran antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i dihargai oleh Imam Malik. Enggak marah. Kamu itu kan belajar dari aku, masa berbeda? Enggak. Disanjung, didorong, silahkan kamu berpikir berbeda dengan aku, enggak masalah. Itu Imam Malik menghargai Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i punya murid yang cerdas, saleh, Imam Ahmad bin Hambal. Berbeda pendapat banyak antara Imam Ahmad dengan Imam Asy-Syafi'i, dihargai oleh Imam Asy-Syafi'i. Maka saya pun harus begitu belajar kepada para ulama apabila ikhwan, akhwat, ikhwan kesini, akhwat kesini. Ya, apabila ikhwan dan akhwat berbeda berpikir dengan saya, silahkan. Yang penting punya argumentasi yang jelas. Tidak masalah. Jangan ragu. Kalau umpamanya di antara ikhwan, Ustaz, saya berbeda nih, saya punya pemikiran seperti ini, jangan ragu, silahkan. Dibantah, kalau saya dibantah oleh antum, dan bantahannya bagus, bahagia. Harus saya bahagia. Gak boleh, kamu ini baru aja belajar seperti ini. Enggak boleh. Harus saya hargai. Itulah pesantren tinggi namanya ya. Gak disamakan dengan SMP. Jadi, kembali kepada yang tadi. Surat An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, dimulai dari Adam sampai kita, dipanggil oleh ayat ini. Bertakwalah kamu kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari nafsin wahidah. Kalau dari nafsin wahidah diartikan dari Adam, berarti Adam diciptakan dari Adam. Gimana? Rasional enggak? Adam diciptakan dari Adam. Enggak mungkin. Makanya saya termasuk yang berbeda dalam hal ini dan sudah ditulis dalam tadabbur tafsir surat An-Nisa. Saya mengartikan nafsin wahidah tidak dengan Adam. Tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada para ulama yang mengartikan nafsin wahidah Adam. Tetap itu harus kita hargai.
Kembali kepada yang tadi, jadi ruh Allah ciptakan khusus untuk manusia. Dengan adanya ruh, maka manusia memiliki kedudukan di atas makhluk-makhluk yang lain. Bukan cuma manusianya saja yang ditempatkan di atas makhluk yang lain. Tempat manusia pun, bumi, dimuliakan oleh Allah. Beda dengan yang lain-lainnya. Matahari diciptakan untuk manusia, bintang diciptakan untuk manusia, manusia berada di bumi, maka bumi selalu disandingkan dengan langit. Khalaqas samawati wal arda. Kenapa tidak makhluk yang lain yang lebih besar daripada bumi? Kok bumi yang disandingkan dengan langit? Karena di bumi ada manusia, makhluk paling mulia, tapi manusia juga makhluk paling hina. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran. Selanjutnya bagaimana? Kal an'am balhum adall. Manusia lebih jahat daripada binatang. Ujian dari Allah buat kita semuanya. Mau jadi manusia yang mana? Apakah akan kita pelihara ruh untuk komunikasi kita dengan Allah? Jadi ruh ini pembimbing kita untuk komunikasi dengan Allah. Arahkan akal, arahkan jasad, arahkan kalbu dengan ruh. Ruh gak pernah maksiat. Yang maksiat adalah nafsu. Maka dengan adanya manusia diberi bekal, Allah buktikan kepada malaikat. Aku angkat, kata Allah, yang menjadi khalifah dari golongan umat yang engkau tahu kalau jin suka berantem karena nafsu, manusia juga begitu. Tapi engkau angkat jadi khalifah, ya Allah. Maha suci engkau. Ada apa di balik itu? Aku mohon ya Allah, terangkan kepadaku biar aku semakin yakin, biar aku semakin meningkatkan tasbih tahmid padamu. Perlihatkan kepadaku bahwa manusia layak menjadi khalifah. Maka Allah terangkan kepada malaikat, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah berikan kepada Adam bekal untuk betul-betul dapat memfungsikan sebagai khalifah berupa al-asma'allama, ilmu mengetahui nama. Berarti ilmu itu diawali dengan mengetahui nama terlebih dahulu ya. Sifat belakangan. Aktivitas belakangan, nama dulu. Makanya belajar bahasa Arab, hafalkan dulu nama-nama. Nanti baru pekerjaannya dan sifatnya dan hubungannya. Wa 'allama Adam al-asma' kullaha, semua nama. Oh berarti Adam sudah tahu kalau ini kabel gitu ya. Kan kullaha itu adalah ada apa LCD, udah tahu Adam. Al-asma yang pada waktu itu ada. Sudah diberitahukan kepada Adam. Dan Jibril dan malaikat enggak tahu nama-nama seperti yang diajarkan kepada Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum. Hum itu apa artinya? Mereka. Waktu itu manusia sudah berapa orang yang ada? Baru Adam. Tapi kenapa aradhum tidak aradoha? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kang Irfan. Saya harus panggil Irfan nih. Karena kelihatan lesu nih. Wa 'allama, Allah mengajarkan kepada Adam al-asma'a, nama-nama semuanya. Summa aradahum. Hum itu kemana? Kan hum itu pengganti dari nama-nama orang ya. Mereka manusia.
Waktu itu manusia baru satu orang, yaitu Adam. Dan yang ditampilkan, hum itu adalah siapa yang menampilkan? Adam. Berarti Adam menampilkan siapa? Menampilkan nama-nama. Nama-nama barang. Kan di awalnya juga aradoha. Apa? Adam al-asma kullaha. Kenapa tidak? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradoha 'alal malaikah. Tapi thumma aradahum 'alal malaikah. Nah, buat yang sudah belajar bahasa Arab, silahkan cari jawabannya. Kalau susunan kalimat kita, tentunya summa aradaha 'alal malaikah. Allah berikan ilmu kepada Adam untuk mengetahui nama-nama yang waktu itu sudah ada. Semuanya iya, kullaha. Lalu ditampilkan, disampaikan kepada malaikat. Apa itu yang disampaikan? Nama-nama tadi. Tapi kenapa aradahum tidak aradaha? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Untuk menjawab tentang hak kepada hum, insyaallah waktu berikutnya. Sampai sini aja dulu ya, biar penasaran. Kalau penasaran sampai nggak bisa tidur, bagus. Wah, saya mau pusing, nggak bisa tidur nih. Bagus, itu untuk mencari ilmu. Itu mah harus pakai papan tulis, nanti saya bahas biar jelas. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.